Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa dari kelas 2 PAIA dengan NIM 248101115 akan membacakan kitab kuning terlebih dahulu. Fi lailatin, dalam semalam, fatawaddoa, lalu ia berwudu. Fi tilkal lailati, dari malam itu, sab'a asyarata marratan, sampai 17 kali. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, la yukarriru, tidak pernah mengulang-ulang pelajaran, illa bittoharoti, kecuali dalam keadaan suci. Wahada, dan hal ini, li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, nurun, adalah cahaya. Wal wudu'a, dan wudu pun, nurun, adalah cahaya. Fayazdadu, maka akan bertambah, nurul ilmi, cahaya ilmu, bihi, dengan wudu. Wa minat ta'dimi, dan diantara takdim menghormati, al wajibi, yang wajib, an la yamudda, hendaklah tidak pelajar, rijalun, kakinya, ilal kitabi, kepada kitabnya, wa yado'a, dan hendaklah meletakkan pelajar, kutubat taksiri, buku-buku tafsir, fauqosa iril kutubi, di atas semua kitab-kitab atau buku-buku. Ta'diman, karena menghormati, walaya doa, dan tidak boleh meletakkan pelajar, alal kitabi, di atas kitab, syai'an akhara, sesuatu yang lain. Wakana astaduna syaikhu, dan adalah syekh guru kita al-Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yahki, beliau menceritakan, ang syaikhi, tentang seorang syekh, minal masyahiji, dari beberapa syekh, anna faqiha, bahwa seorang faqih, karena adalah ia, wadoa, pernah meletakkan, al-mihbarota alal kitabi, di atas kitab, waqola, lalu berkata, lahu, kepada faqih itu, bil farisiyati, dengan bahasa Persia, burniaba, tidak bermanfaat ilmumu, wakana ustaduna, dan adalah guru kita, al-qadil ilmami al-ajal, fahrul Islam, hakim, imam yang mulia, yang terkenal, al-ma'rufu bibadihoni, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu, berkata, illam yurid, jika tidak ingin, bidalikal istihfafa, jika hal itu tidak termasuk menyepelekan, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bihi, perbuatan itu, wal aula, tapi yang lebih baik, an yataharroza, hendaklah berhati-hati pelajar, anhu, dari begitu. Wa minat ta'dimi, dan diantara ta'dim, wajibi, yang wajib, an yujawida, hendaklah memperbaiki pelajar, kitababal kitabi, kepada tulisan bukunya, walayu kormito, dan tidak boleh kotor, wayat ruka, dan membiarkan al-hasiyata, penjelasannya, illa, kecuali, ingdad tururoti, dalam keadaan terpaksa, waro, dan berpendapat. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya,
katiban, seorang penulis. Yuqormitu yang tidak jelas tulisannya. Baik, untuk bagian penjelasan halaman yang tadi saya bacakan menjelaskan betapa para ulama terdahulu sangat menjaga adab terhadap ilmu, bukan hanya dalam niat, tetapi juga dalam perbuatan nyata. Oke, salah satu contohnya adalah kisah seseorang yang berwudu sebanyak 17 kali dalam satu malam. Karena ia enggan menyentuh kitab dalam keadaan yang tidak suci. Ini menunjukkan bahwa wudhu sebagai bentuk kesucian lahir dianggap penting untuk menyertai proses pencarian ilmu. Ketika wudhu disebut sebagai cahaya dan ilmu juga cahaya, maka menyatukan keduanya berarti memperkuat keberkahan dan penerangan hati dalam menuntut ilmu. Selanjutnya disebutkan bahwa salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah dengan menjaga kitab. Tidak sembarangan menyentuh kitab dengan tangan yang kotor, tidak meletakkan benda di atas kitab, serta tidak menyusun kitab tafsir di bawah kitab lain. Bahkan ada kisah menarik ketika seorang murid meletakkan tempat tinta di atas kitab. Lalu gurunya menegur kepadanya dalam bahasa Persia, "Bertabad," yang artinya celaka kamu. Ini bukan sekadar kemarahan yang spontan, tapi bentuk pendidikan akan pentingnya menjaga martabat ilmu, bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Nah, halaman yang tadi saya bacakan juga, ini juga menyampaikan bahwa tidak setiap orang layak menonjol dalam menuntut ilmu jika tidak disertai dengan kesungguhan dan adab. Jadi adab itu benar-benar sangat penting, teman-teman. Bahkan ada ulama yang berkata, jika hartamu tidak menambah kelayakanmu, maka lebih baik mengalah. Ini memperlihatkan bahwa ilmu bukan hanya soal kecerdasan atau fasilitas, tetapi juga soal kelayakan moral dan kesiapan rohani. Menuntut ilmu dengan niat yang salah atau dengan mengabaikan adab bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan berkah dari ilmu itu sendiri. Penulisan kitab pun tidak dilakukan secara sembarangan tentunya. Salah satu bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah tidak menulis kitab kecuali dalam keadaan darurat atau benar-benar penting. Bahkan Imam Abu Hanifah pun sangat berhati-hati dalam menuliskan ilmu. Sampai ada kitab khusus yang hanya boleh ditulis oleh penulis tertentu saja. Ini mengajarkan bahwa menyebarkan ilmu harus dilakukan dengan tanggung jawab besar, bukan sekadar ikut-ikutan atau untuk kebanggaan pribadi. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa adab terhadap ilmu, terhadap kitab, dan terhadap proses belajar itu sendiri adalah bagian integral dari keberhasilan seseorang penuntut ilmu. Ilmu yang disertai adab akan membawa keberkahan dan manfaat, sedangkan ilmu tanpa adab bisa menyesatkan
dan menjauhkan dari cahaya kebenaran. Jadi yang terakhir, saya akan menjelaskan bab i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata karena kemasukan amil, baik itu amil lafzi ataupun takdiri. Amil itu penyebab berubahnya kalimat. Amil ada banyak, di antaranya amil nawasib, amil jawazim, dan amil maknawi ibtida. I'rab yang perubahannya lafzi itu ada di semua isim mu'rab, sedangkan yang perubahannya takdiri itu ada di isim maksyur, isim mansub, isim yang dimudhofkan pada ya mu'atakalim. I'rab itu terbagi menjadi 4. Ada rafa, nasab, jer, sama jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim itu hanya rafa, nasab, sama jer. Sedangkan i'rab yang masuk pada kalimat fi'il itu hanya rafa, nasab, sama jazm. Lalu lanjut ke bab alamatil i'rab. Yang pertama itu alamat i'rab rafa. Tanda i'rab rafa itu ada 4, yaitu domah, wawu, alif, sama nun. Rafa dengan domah itu ada di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Lalu yang kedua, rafa dengan wawu itu ada di 2 tempat, yaitu di jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Lalu yang ketiga, rafa dengan alif itu hanya ada di isim tasniyah. Lalu yang keempat itu rafa dengan nun itu ada di fi'il yang bertemu dengan syai'. Lalu yang B, alamat i'rab nasab. I'rab nasab itu ada 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Yang pertama, nasab dengan fathah itu ada di 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib dan tidak bertemu syai'. Yang kedua, nasab dengan alif hanya ada di asmaul khamsah. Lalu yang ketiga, nasab dengan kasroh ada di jamak muannats salim. Lalu yang keempat, nasab dengan iya ada di isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Yang kelima, nasab dengan membuang nun itu ada di af'alul khamsah. Lalu yang C, alamat i'rab jer. Alamat i'rab jer itu ada 3, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Yang pertama, jer dengan kasroh itu di isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, dan jamak muannats salim. Lalu yang kedua, jer dengan ya ada di 3 tempat, yaitu di asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak muzakkar salim. Yang ketiga, nasab dengan fathah hanya ada di isim ghair munsorif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Lalu ada alamat jazm. Tanda i'rab jazm itu ada 2 saja, yaitu sukun dan membuang nun. Yang pertama, jazm dengan sukun hanya ada di fi'il mudhari yang shahih akhir.
Lalu yang kedua, jazm dengan membuang nun itu ada di fi'il mudhari yang mutal akhir dan fi'il yang alamat rofanya dengan nun. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.